menjadi kewajiban buat orang Islam yang mempunyai keimanan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kewajiban pada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Iklam, ketahuilah, anna sauma ibadatun, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah, la yaqau 'alaiha hawasul ibad, yang tidak bisa dilihat, diamati oleh indera seorang hamba. Fala ya'lamuhu illallahu was-shaimun, maka tidak bisa mengetahui puasa kecuali Allah dan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Penjelasan ini mengingatkan pada kita bahwasanya puasa satu-satunya ibadah untuk melatih, menguatkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam ilmu fikih, rukun puasa hanya dua. Yang pertama adalah niat. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Yang bisa mengetahui niat seseorang hanya Allah dan orang yang memasangnya. Dan rukun yang kedua puasa adalah imsak, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kedua-duanya rukun puasa ini tidak bisa diamati oleh indera seseorang. Berbeda kalau kita melaksanakan ibadah sholat. Rukun sholat ketika kita takbiratul ihram bisa dilihat oleh orang lain. Ketika lisan kita membaca bacaan Fatihah bisa didengarkan oleh orang lain. Rukun-rukun sholat ada yang qauliyah, diucapkan bisa kita dengarkan. Ada yang fi'liyah, yang dikerjakan bisa kita amati. Tapi kalau puasa, ibadah yang kita laksanakan, yang tahu hanya Allah dan kita yang berpuasa. Oleh karenanya tentunya ibadah puasa yang kita laksanakan dapat kita jadikan wasilah untuk kita belajar ikhlas. Ma'asyiral muslimin, Syekh Dinun Al-Misri menjelaskan dalam sebuah perkataannya, salasun min alamatil ikhlas, ada tiga ciri-ciri orang yang ikhlas dalam ibadah. Istawal madhu wa dhammu minal amah, yang pertama sama antara pujian dan cacian dari orang awam ketika beribadah. Karena orang yang ikhlas ibadahnya itu bukan karena mengharap pujian, bukan karena mengharap cacian, tetapi harapan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanisyanu ru'yatul amali fil a'mali. Orang yang ikhlas senantiasa melupakan ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Setelah melakukan ibadah, tidak terlintas dalam pikiran, tidak terucap oleh lisan untuk menceritakan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, ikhlas dalam ibadah
iktidau sawabil a'mali fil akhirah. Harapan ibadah yang dilakukan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, untuk menutup pengajian kita terkait dengan ikhlas, ada sebuah cerita. Dulu ada seorang santri, ketika sudah pulang beliau bercocok tanam menanam ubi. Panen yang pertama begitu senangnya beliau datang bersilaturahim, sowan datang kiainya dengan membawa ubi. Sesampai di tempat kiainya, beliau mengaturkan doa, minta doa, beliau minta saran, kemudian beliau mengaturkan hasil panennya kepada kiai yang berupa ubi. Kiainya bangga dan senang, ubi dibawa ke dapur. Kemudian kiai masuk ke kamar, mengambil amplop yang kemarin hasil ceramah ketika beliau ceramah. Amplop dikasihkan dengan uangnya kepada santri tersebut. Akhirnya santri tadi senang mendapatkan amplop dan uang dari kiai, beliau pulang. Santri yang lain mendengarkan bahwasanya ada santri datang ke tempat kiai membawa ubi diganti dengan uang. Akhirnya santri yang lain pun datang ke tempat kiainya dengan membawa buah-buahan. Sampai di tempat kiainya sudah minta doa dan sebagainya, buah-buahan sudah diaturkan pada kiainya, dibawalah buah tadi ke dapur. Kemudian kiai mengambil ubi yang pernah dikasih oleh santri yang pertama, dikasihkan kepada santri yang kedua tadi yang membawa buah-buahan. Akhirnya santri yang kedua pulang tidak membawa amplop, tetapi membawa ubi yang dibawa oleh santri sebelumnya. Ini iktibar yang dapat kita ambil ketika kita benar-benar ikhlas dalam beribadah. Niscaya Allah akan memberikan sesuatu yang mulia buat kita semua. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan. Ramadan dapat kita muliakan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan, tentu harapan kita hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.